Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan beberapa soal berkaitan dengan materi matematika geometri. Nah, kita langsung saja. Jika luas persegi besar adalah 144 cm pangkat 2, maka keliling lingkarannya adalah. Nah, ini adalah persegi besar yang di luar ini, terus di dalamnya secara pas itu ada lingkaran. Nah, untuk mencari keliling lingkaran tentu kita harus cari berapa diameternya ya. Berapa diameternya. Nah, sedangkan diameternya itu sama dengan sisi ya, sama dengan sisi si persegi ini. Jadi diameter itu sama dengan sisi persegi. Jadi ini sisinya ya, atau rusuknya. Nah, kalau begitu kita cari berapa S-nya. Nah, luas persegi itu sama dengan sisi pangkat 2 ya. Berarti 144 sama dengan S kuadrat. Berarti S itu sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Nah, kita sudah dapat panjangnya ini, S-nya sama dengan 12 cm. Berarti ini juga adalah D-nya ya. Nah, diameternya. Maka kita dapat menentukan berapa keliling lingkaran sama dengan V dikali D. Berarti V 12. Berarti jawabannya adalah 12 V D ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 32. Jika AB sama dengan BC dan BD sama dengan 5AB, maka AD adalah. Nah, kalau dapat soal begini, itu untuk mengerjakannya, jadi AB sama dengan BC. Nah, AB sama dengan BC. Berarti kalau begitu AC-nya itu sama dengan, AC-nya itu adalah 2 kali AB. Nah, itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita mau cari AD-nya. Kita mau mencari berapa nilai AD. Nah, kita ketahui bahwa AD itu sama dengan AB ditambah BD ya. BD. Jadi AB ditambah BD. Nah, sekarang BD-nya itu kan 5 kali AB. Berarti AB ditambah 5 kali AB. Nah, 5 kali. Berarti ini adalah 6 AB. Nah, sekarang kita dapat 6 AB. Kita mau cari karena di sini tidak ada pilihannya dalam bentuk AB, yang ada itu AC atau BD. Nah, coba kita dalam bentuk AC. Kita ketahui bahwa AC sama dengan 2AB atau AB itu sama dengan 1/2 A. Jadi AB itu adalah 1/2 AC. Berarti ganti 6 1/2 AC. Ini kita coret sisa 3. Berarti sama dengan 3 AC. Jadi jawabannya adalah nomor bagian A. Nah, sekarang nomor 34. Jika setiap sel memiliki sisi 2 cm dan ditarik garis lurus dari titik B melewati titik C yang membagi dua daerah pada gambar, maka perbandingan luas kedua daerah tersebut adalah. Nah, kita mau tarik garis lurus. Anggap ini lurus ya. Anggap lurus. Jadi kita mau tarik garis lurus dari sini ya. Nah, jadi kalau dari sini kan bisa kita bagi nih. Ini berarti ini saya jadikan sebagai luasan 1. Sedangkan yang ini
Ini saya jadikan sebagai luasan 2. Nah, coba perhatikan. Sedangkan yang ini adalah luasan 3 yang di luar ini. Dan yang ini adalah luasan 4. Yang ini ya, yang di luar lingkaran, yang di luar garis merah. Sama yang ini yang di luar garis merah. Nah, kita ketahui bahwa satu sel ukurannya sisinya kan 2, berarti luasnya itu adalah 2 kali 2 berarti 4 cm kuadrat. Ini satu sel ya, satu sel. Nah, sekarang kita cari dulu nih berapa luas yang satu ini. Jadi luas yang bagian pertama tentu kita pakai rumus sepertiga, 1/2 alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? 1, 2, 3. 3 kali 2, 6. Berarti 1/2 kali 6. Tingginya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 8. Nah, ini kita coret. Dapat 3. 3 kali 8 adalah 24. Nah, ini adalah 24 untuk luas yang daerah ini. Lanjut, luas untuk daerah yang kedua, yang ini. 1/2. Alasnya berapa? 1, 2, 3 berarti 6. Sedangkan tingginya 1, 2, 3, 4 berarti 8. Maka sama ini sisa 3 berarti 24. Nah, luas 1 dengan luas 2 kita sudah dapat. Sekarang tinggal kita cari berapa luas 3. Luas 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 4 ya. Ada 6 sel, 1 sel 4 cm, berarti 6 kali 4 sama dengan 24. Sekarang luas yang keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 4 sel kali 4 berarti sama dengan 16. Nah, berarti kan gara-gara si garis ini, maka terbentuk dua bagian, yaitu bagian yang ini ya dengan bagian ini. Berarti kita tulis bagian 1 itu apa sih? Luas 1 ditambah luas 3. Ya. Nah, berapa luas satunya? Luas satunya itu adalah 24, sedangkan luas 3-nya itu juga 24, berarti 48. Nah, bagian kedua berarti yang ini ya, yang ini. Luas 2 ditambah luas 4. Berapa luas 2-nya? Luas 2-nya kan 24. Luas 4-nya adalah 16. Berarti 6 berarti 40 ya, 40. Nah, kalau begitu, berapa perbandingan kedua luasnya? Berarti tinggal perbandingannya bagian 1 banding bagian 2 sama dengan 48 banding 40. Kita bagi 2 atau kita langsung bagi 4, dapat 12, dapat 10. Ya, kita bagi 2 lagi dapat 6, dapat 5, berarti 6/5. Karena kan di sini tidak disebutkan perbandingan yang mana dulu, bagaimana bentuknya. Ya, bagaimana bentuknya, apakah B1 banding B2 atau B2 banding 1, karena tidak disebutkan, maka kita cari yang 6/5 atau 5/6. Jadi jawabannya adalah E. Ya, jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Bangun ruang dibentuk dari 3 kubus kosong. Jadi 3 kubus kosong, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, masing-masing dengan rusuk, berarti rusuknya ini 8 ya. Ini juga 8. Pokoknya semuanya 8 nih ya, semuanya 8 ya. Nah, kemudian jika ada bangun ruang, prisma B pejal menempati ruang tersebut. Nah, prisma B pejal, maka volume ruang yang tersisa adalah, ini sebenarnya kalau dia prisma seharusnya dia lurus ya. Dia lurus. Nah, seharusnya dia lurus. Nah, tentu kita harus cari berapa volume 3 bangun ruang ini. Jadi,
volume ruang tersisa sama dengan volume kubus, 3 kali volume kubus ya, karena ada 3 kali, dikurangi volume prisma. Jadi volume prisma. Nah, sedangkan volume prisma ini ada 2, volume prisma A dan volume prisma B. Sekarang kita cari dulu berapa volume kubus. Volume kubus untuk satu kubus itu sama dengan 8 kali 8 kali 8 rusuk pangkat 3 ya. Berarti berapa itu? 8 kali 8 kali 8. Itu jawabannya adalah 64 dikali 8. Oke, kali 3 juga di sini. Berarti di sini kali 3. Berarti 3 kali 8 kali 8 60, ini 64. Kalau jauh ini kita selesaikan, jawabannya adalah 1536 cm kubik. Nah, kita sudah dapat nih volume 3 kubus tersebut. Nah, sekarang kita mau cari volume prisma. Nah, volume prisma ini ada 2. Volume prisma yang A dan volume prisma yang B. Nah, rumus prisma itu adalah 1/2 luas alas dikali tinggi. Nah, 1/2 luas alasnya seberapa? 8 kali 8 ya. Oke. Ini 8 kali 8, sedangkan tingginya juga 8. Ini coret, ini sisa 4. 8 kali 8 64 ya. 64 kemudian dikali 4. Itu jawabannya adalah 8 kali 8 itu kan 64. Ini 64 kali 4 kali 4 16 simpan 1 6. Oke, berarti 256. Berarti 256. Jadi volume untuk yang satu ini 256. Sekarang volume prisma yang B itu sebenarnya sama saja ya, itu 256. Maka volume ruang tersisa itu sama dengan 1536 ya, dikurang 256 kali 2. Kali 2 ini karena ada 2 ini ya. Oke. Sekarang 256 dikali 2 berarti ini adalah 1536 dikurang 6 kali 2 12. Bentar, maaf. 6 kali 2 itu adalah 12 simpan 1 berarti ini 12 ya, 512. Nah, sekarang 1536 dikurangi 512 berarti 4201 ya. Jadi 1024 cm kubik. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang nomor 36. Sebuah roda berbentuk lingkaran dengan diameter 70 cm. Jika roda tersebut berputar selama 100 kali, panjang lintasan roda tersebut adalah. Nah, jadi putaran roda itu 100 kali. 100 kali. Jadi putaran ini misalnya saya simbolkan adalah N ya, jumlah putaran. Nah, diameternya 70 cm. Berarti kalau misalnya ini roda, jadi 1 kali kelilingnya itu jadi jaraknya ini tempuh misalnya 1 kali keliling. Ya, misalnya ini adalah 1 kali kelilingnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya 100 kali keliling? Berarti kita tentukan terlebih dahulu. Jadi tentukan keliling terlebih dahulu. Berarti K-nya itu sama dengan V dikali D. Berarti 22/7 dikali 70.
7-nya habis, berarti 10. 10 kali 22 berarti 220 cm. Nah, jadi satu kali berputar itu adalah 220 cm karena itu kelilingnya. Maka jarak yang ditempuh misalnya dari sini ke sini X ya, X berarti X sama dengan jumlah putaran dikali keliling. Jumlah putarannya 100, kelilingnya adalah 220 cm. Berarti jawabannya adalah 22000 atau 22.000 cm. Nah, kalau kita ubah ke meter ya berarti 220 meter. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 37. Suatu persegi panjang memiliki panjang 2P cm dan lebar Q cm. Jika persegi memiliki panjang Q dan luasnya 3/2 luas persegi panjang tersebut, maka jadi suatu persegi panjang memiliki panjang 2P. Nah, jadi ini adalah 2P, lebarnya adalah Q. Jika persegi memiliki panjang Q dan luasnya 3/2. Jadi ada sebuah persegi lagi. Jadi memiliki panjang Q, ini adalah Q-nya, luasnya 3/2. Berarti luas kubus, jadi ini adalah kubus, sedangkan ini balok. Ini persegi panjang. Persegi panjang, ini persegi ya. Berarti luas persegi itu sama dengan berapa? 3/2 luas persegi panjang. Berarti 3/2 luas persegi panjang. Nah, berarti apa rumusnya luas persegi? Q dikali Q sama dengan 3/2 luas persegi panjang berarti 2P dikali Q. Oke. Nah, berarti Q-nya bisa kita hilangkan, 2-nya kita bisa hilangkan. Berarti Q sama dengan 3P ya. Atau P sama dengan 1/3 Q. Nah, kita cek dulu ya, ada tidak jawabannya. Nah, kita cek ulang. Suatu persegi panjang memiliki panjang 2P. Jadi ini adalah 2P, sedangkan lebarnya adalah Q. Oke, ini lebarnya adalah Q. Nah, sekarang jika persegi memiliki panjang Q, ini perseginya memiliki panjang Q dan luasnya 3/2 luas persegi panjang tersebut, maka berarti luas persegi sama dengan 3/2 luas persegi panjang. Sedangkan luas persegi itu adalah Q dikali Q. Nah, ini 3/2 2P dikali Q. Q saling meniadakan, 2-nya saling meniadakan, tinggal 3. Berarti Q sama dengan 3P. Oh ya, ada jawabannya ya, berarti C ya. Q sama dengan 3P. Sekarang nomor 38. Sebuah kolam berbentuk balok dengan ukuran panjang 24 meter x 10 meter dan dalamnya 1 meter akan diuruk menggunakan pasir. Pasir tersebut diangkut oleh truk dengan ukuran bak truk adalah panjang 5 x 1,6 x tinggi 1 meter. Jika hanya ada satu truk, berapa kali truk tersebut harus membawa muatan pasir? Ini karena kita jelaskan soal yang hampir mirip-mirip ya. Nah, jadi yang pertama ada volume balok. Itu adalah 24 kali 10 kali 1. Berarti 240 meter kubik. Sekarang kita punya volume truk. Volume truk itu adalah 5 kali 1,6 kali 1. Berapa? Ya sekitar inilah ya. 5 kali 1,6.
Nah, sekarang kalau kita menentukan berapa kali truk itu harus mengisi, berarti tinggal kita bagikan volume kolam balok yang besar dibagi dengan volumenya truk. Berarti ini adalah 24 kali 10 kali 1 dibagi 5 kali 1,6 dikali 1. Satunya kita coret, 24-nya kita coret ya. Ini 20 sorry. Ini bukan 24 yang dicoret ya, ini yang dicoret. Ini 2. Berarti 48 dibagi 1,6. Nah, itu jawabannya adalah 30 kali. Jadi ini C ya, 30 kali. Sekarang nomor 39. Sebuah ruangan memiliki ukuran 3 meter kali 4,5 meter akan dipasang ubin dengan ukuran 30 cm kali 30 cm. Banyaknya ubin yang dibutuhkan. Nah, langsung saja. Jumlah ubin adalah luas yang besar, berarti luas ruangan dibagi luas satu ubin. Nah, berapa luas ruangan? Ya, tinggal kita kalikan. 3 dikali 4,5. Sedangkan ubin 30 cm. Ini kan meter ya, ini meter. Ini harus diubah ke meter. 30 cm itu berarti 0,3 meter. Berarti 0,3 meter dikali 0,3 meter. Nah, ini 3. Ini kan dalam bentuk meter ya. Oh, sorry ya. Supaya lebih memudahkan, supaya tidak pakai koma-koma sih, sebenarnya bisa juga begini. Meternya yang kita ubah, berarti ini 300 cm dikali 450 ya, dibagi 30 kali 30. Ini sama-sama cm ya. Ini kita coret menjadi 10 ya. Sedangkan 4 di ini coret, 45-nya kita coret juga. Ini jadi 15. Berarti jawabannya berapa? 10 kali 15 berarti 150 ubin ya. Bebas sih, jadi mau dalam bentuk meter, mau dalam bentuk cm boleh. Karena ini desimal, makanya ini yang saya ubah ke cm supaya lebih memudahkan. Sekarang nomor 40. Sebuah segitiga sama sisi memiliki panjang sisi 10 cm. Luas segitiga tersebut adalah, nah ini segitiga sama sisi. Nah, oke, segitiga sama sisi itu sama semua sisinya. Oke. Ini adalah 10 cm. Nah, kalau 10 cm, kalau saya tarik garis dari tengah ya, tentu ini adalah 5, ini adalah 5. Ya kan? Ya, 5 dengan 5. Ini adalah 10. Berarti kalau mau cari luas, luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya tidak diketahui. Nah, tingginya dapat dicari dengan rumus tinggi sama dengan 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti akar 100 dikurang 25. Berarti 75 akar ya. Atau kalau saya sederhanakan menjadi 3 kali 25. Berarti 5 akar 3. Nah, ini adalah tingginya. Tinggal kita cari luasnya. 1/2 alasnya 10, tingginya adalah 5 akar 3. Nah, ini langsung saja ya. Ini 5. Berarti 25 akar 3. Ini jawabannya ya. Nah, baik, demikianlah pembahasan beberapa soal berkaitan dengan materi matematika geometri. Nah, untuk terus memperlancar teman-teman sekalian, silakan terus menerus untuk berlatih mengerjakan soal sehingga akan memudahkan ya. Demikianlah video kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan di-share ke teman-teman atau melalui media sosial. Nah, jika teman-teman punya cara tersendiri atau trik dan tips, silahkan share di bagian komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.